Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yohana dan berikut USM News selengkapnya. Menggandeng Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi, Universitas Semarang menggelar workshop dengan mengusung tema Transportation Relations for Indonesia's Future. Universitas Semarang bersama Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi menggelar kegiatan workshop nasional FSTPT ke-27 yang berlangsung di Universitas Semarang pada Jumat 1 November 2024. Mengusung tema Transportation Resilience for Indonesia's Future, acara itu diikuti ratusan peserta dari 153 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terdiri dari guru besar, dosen, peneliti, serta praktisi yang berasal dari seluruh Indonesia. Guru Besar Teknik Sipil Universitas Semarang Profesor Dr. Mujiastuti Handayani MT mengungkapkan bahwa melalui workshop ini perguruan tinggi mengambil peranan untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan. Jadi ini sebetulnya kan perguruan tinggi ya, pasti semua akademisi, semuanya akademisi. Tapi kami juga mengundang praktisi, juga mengundang beberapa pemerintah juga yang ikut kolaborasi, termasuk juga polisi di sini yang hadir tadi untuk keselamatan jalan. Tentunya perguruan tinggi ini diharapkan dapat mencetak masyarakat transportasi ya. Dari awalnya karena habit dari terutama di Indonesia, habitnya itu mungkin perlu diperbaiki supaya bisa mengikuti transportasi yang berkelanjutan dan berkeselamatan. Simposium FSTPT 27 merupakan satu agenda utama FSTPT yang diselenggarakan sebagai salah satu wahana dalam berbagai informasi maupun pengalaman di antara anggota maupun pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Profesor Muji juga menyatakan bahwa telah menerima lebih dari 256 paper yang berkaitan dengan transportasi. Salah satu narasumber workshop FSTPT yang merupakan PTV Certified Trainer, Insinyur Sigit W. Prasetyo STMT, menyatakan bahwa permasalahan transportasi yang saat ini terjadi berasal dari individu manusia. Sebenarnya apa yang terjadi permasalahan di transportasi itu adalah sumber masalahnya itu kita sendiri. Ya, kenapa kita tetap menggunakan angkutan pribadi? Udah gitu kenapa kita tetap maksakan pada jam-jam sibuk, ya kan? Ya karena kebutuhan kita di situ gitu. Jadi kalau dari sisi pandangan saya, kita ya sudah harus beralih dari sumber masalah jadi penyelesaian masalah. Nah, itu berangkatnya dari kita sendiri. Bagaimana, apakah kita mau beralih menggunakan angkutan umum? Apakah kita mau beralih menunda waktu perjalanan kita ya dengan teknologi sekarang yang ada, dengan rapat-rapat online, home meeting online, harusnya itu bisa terjadi, mendorong ke arah sana sehingga penggunaan ruang jalan di lapangan pada saat jam puncak itu bisa terkendali. Universitas Semarang terus membekali mahasiswanya dengan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja saat ini. Kehadiran praktisi mengajar menjadi sarana untuk memberikan pembaruan ilmu di dunia industri. Mengusung penerapan Intelligent Transport System untuk Seamless Mobility Southeast Asia Experience, Fakultas Teknik Universitas Semarang menggelar kolaborasi mengajar praktisi industri. Acara yang berlangsung 7 Oktober itu diikuti para mahasiswa Universitas Semarang. Guru Besar Teknik Sipil Universitas Semarang, Profesor Dr. Mujiastuti Handayani MT, menyatakan bahwa melalui acara ini mahasiswa dapat mengetahui perkembangan dunia transportasi dengan mengkolaborasikan teknologi. Ini adalah bidang transportasi, kemudian nanti ada IT-nya. Setiap orang, setiap hari itu menjalankan transportasi, menjabai dia itu berjalan, naik kendaraan, hampir seluruhnya itu menggerakkan transportasi. Bahkan orang yang sakit di rumah sakit itu malah justru banyak menggerakkan transportasi, ke dokternya, obat-obatannya, orang yang datang berkunjung itu semua menggerakkan transportasi. Jadi transportasi ini prinsipnya adalah digunakan oleh hampir semua orang setiap hari gitu. Nah, pakai dengan adanya IT, sistem informasi ini orang akan
lebih efisien menggunakan waktunya, kemudian lebih nyaman, lebih aman begitu. Acara itu turut menghadirkan Dr. Insinyur Resdiansyah STMT IPM yang merupakan Vice President Intelligent Transportation System Indonesia yang juga Komisaris PT Nusantara Media Inovasi. Dr. Resdiansyah mengapresiasi langkah yang dilakukan USM untuk mendatangkan dosen praktisi untuk menambah wawasan mahasiswa. Tadi saya menceritakan bagaimana experience dari negara-negara di ASEAN, ya Asia terutama, bagaimana implementasi itu dilakukan. Jadi ini adalah ilmu yang tidak akan pernah didapatkan mahasiswa sampai mereka lulus, kemudian baru mereka bekerja, baru mereka sadar. Tetapi kalau kita bawa dosen-dosen praktisi itu ke kampus sejak dini, sejak awal, jadi mahasiswa lulus itu tidak kagok. Oh, ternyata dunia lapangan ini, seperti yang kami pernah dapatkan dari dosen praktisi. Dan mereka siap untuk tancap gas, siap langsung untuk bekerja, tanpa harus lagi memikirkan, oh ini nggak sama ya dengan teori. Kalau tidak sama, jadi kekagetan itu tidak akan terjadi. Debat perdana pemilihan Gubernur Jawa Tengah telah digelar KPU Provinsi Jawa Tengah. Kedua pasangan calon beradu gagasan untuk menentukan arah Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Debat pemilihan Gubernur Jawa Tengah usai digelar di Marina Convention Center, Kota Semarang, Rabu malam. Pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan pasangan Ahmad Lutfi Taj Yasin beradu gagasan soal tema tata kelola pemerintahan. Pengamat komunikasi Universitas Semarang Gunawan Wicaksana menilai debat perdana Pilgub Jateng 2024 bukanlah layaknya debat melainkan diskusi. Kalau saya melihat debat semalam itu seperti bukan debat ya Mas, seperti diskusi gitu ya. Dari kesan saya yang pertama seperti diskusi, jadi saling melemparkan saling menjawab pertanyaan, kemudian ketika ditanya itu kemudian saling mengiyakan menurut saya. Hanya di seksi tanya jawab terakhir itu saja baru kelihatan itu ya. Baru kelihatan terutama dari Wagub nomor 1 itu kemudian ke Wagub nomor 2 itu mulai kelihatan. Kemudian sebutan di paling timur itu kemudian juga setengah menjebak itu baru mulai ada, bukan debat juga tapi itu kayak tukar pikiran tuh ya. Jadi menurut saya ini gregetnya kalau dari sisi mencapai kemenangan melalui debat ya, dalam ilmu debat itu kok kayaknya kurang greng gitu ya Mas ya. Dalam debat itu, kedua pasang calon menyampaikan visi misi serta program kerja ke depan apabila terpilih untuk memimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Kedua calon gubernur kompak menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan menjadi PR yang wajib dituntaskan ketika terpilih nanti. Gunawan menilai keduanya menggunakan teknik yang berbeda, yakni teknik memoriter dan ekstemporer. Bukan impromptu tapi memoriter. Jadi kalau yang calon nomor 1 itu kemudian dia hampir tidak membawa teks ya. Kemudian dia sudah mengandalkan memori yang sudah dia ingat. Jadi program-program yang betul-betul sudah di luar kepala beliau berdua itu ya. Kemudian kalau yang satu jelas dengan sibuknya itu sehingga kemudian tidak diperhitungkan juga ketika dia bilang ada 11 program akhirnya tidak terpaparkan. Dan itu sebetulnya malah merugikan. Menurut saya di debat yang waktunya hanya 2-3 menit itu saya pikir ya garis besarnya saja lah. Nanti kemudian ketika ditanya jawab itu bisa didalamkan ketika ada pertanyaan di situ. Pihaknya juga berharap dalam debat selanjutnya kedua pasangan calon dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk beradu gagasan dengan mempertanyakan secara langsung agar masyarakat dapat mengerti setiap program unggulan yang akan dikerjakan. Gebyar Brawijaya Qur'ani Nasional ke-10 resmi ditutup tadi malam di Gedung Samantakrida Universitas Brawijaya. Ajang yang masuk dalam 1 dekade ini merupakan ajang nasional dalam bidang pembinaan Al-Quran. Selain itu, para siswa yang menjadi pemenang dalam GBQN ini juga banyak diminati oleh berbagai perguruan tinggi setelah mereka lulus dari sekolah masing-masing.
Para pemenang kategori siswa dalam Gebyar Brawijaya Qur'ani 2024 memiliki keistimewaan tersendiri. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Kesam Universitas Brawijaya, Ilhamuddin Nukman pada penutupan Gebyar Brawijaya Qur'ani Nasional tadi malam. Menurut Ilhamuddin, para pemenang kategori siswa sekolah ini merupakan siswa dengan talenta pilihan sehingga berdasarkan informasi yang ada, mereka diminati banyak perguruan tinggi untuk masuk melalui berbagai jalur prestasi yang ada. Ilhamuddin berharap para siswa ini tetap mengasah talentanya sehingga akan semakin berkembang ketika masuk dalam dunia perguruan tinggi. Yang dilaksanakan oleh teman-teman dari UKM Seni Religi Universitas Brawijaya merupakan salah satu Gebyar Brawijaya atau Musabaqah Tilawatil Quran atau Musabaqah Al-Quran selain MTQ Nasional dan MTQMN dan GBQ inilah salah satu kompetisi yang sangat luar biasa dan yang diunggulkan di Indonesia. Beri aplaus untuk itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin agak sedikit panjang sedikit ini. Jadi kalau adik-adik sekalian yang mengikuti kompetisi ini lalu mendapatkan juara, maka ini sudah menjadi tradisi adik-adik sekalian, peserta baik siswa maupun mahasiswa, terlebih untuk adik-adik mahasiswa. Begitu saudara juara di GBQ nasional ini, maka sudah ada sekian universitas yang siap mengejar adik-adik sekalian. Gebyar Brawijaya Qur'ani Nasional ke-10 resmi ditutup tadi malam dengan mengumumkan nama-nama pemenang untuk setiap lomba. Para peserta ini terdiri dari kategori siswa sekolah menengah, perguruan tinggi, dan juga kategori umum. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Pajajaran International Nursing Conference kembali digelar Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Selain sebagai kegiatan 2 tahunan yang rutin digelar, hal ini juga sebagai upaya penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran secara resmi membuka Pajajaran International Nursing Conference ke-9 pada Selasa 29 Oktober di Bandung. Kegiatan 2 tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran ini mengangkat tema Reshaping Nursing Education and Practice Towards Global Disaster Nursing and Sustainable Development. Sejumlah kegiatan dihadirkan dalam konferensi internasional ini, seperti workshop, konferensi, oral presentasi, dan presentasi poster, di mana masing-masing kegiatan terdapat satuan kredit profesi dari Kemenkes RI. Usai membuka secara resmi kegiatan konferensi, Dekan Fakultas Keperawatan Unpad, Profesor Kusman Ibrahim berharap melalui kegiatan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan ahli, baik dari dalam dan luar negeri ini dapat terbangun pengetahuan dan inovasi terkini dalam rangka penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Acara ini rutin 2 tahunan. Kali ini temanya adalah kita menajamkan pendidikan dan praktek khususnya di bidang keperawatan bencana. Ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, kita mengundang pembicara-pembicara baik itu dari internasional maupun dari nasional. Dari internasional ada dari WHO Indonesia, kemudian dari Universitas Texas di Amerika, kemudian dari Newcastle University di Australia, kemudian dari Hong Kong Polytechnic University, dan dari Taiwan National Cheng Kung University. Di samping juga para praktisi di Indonesia, misalnya dari Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana, juga dari Pro Emergency, dan juga dari Unpad sendiri. Ya, harapannya kita bisa terbentuk semacam terbangun pengetahuan terkini atau inovasi-inovasi terkini yang bisa kita di-share, bisa berbagi dalam rangka penguatan penanggulangan bencana, khususnya di bidang kesehatan, ya, baik itu dari mitigasinya, pencegahannya, pemberdayaan masyarakat, sampai ke respon bahkan ke rehabilitasi. Ketua Pelaksana Pajajaran International Nursing Conference 2024 ke-9 Anastasia Anna PhD menyebut, melalui tema tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan terkait penanganan kebencanaan di Indonesia. Kalau untuk kami kan ada 2 sesi kemarin pre-conference dengan workshop. Workshop itu ada 2 workshop, itu sekitar 71 peserta. Untuk yang sekarang ada sekitar 123 peserta.
Untuk konferensinya kita punya 10 SKP, untuk workshop masing-masing 6 SKP. Ya, tujuannya kita mau meningkatkan kualitas dari pendidikan keperawatan terkait dengan penanganan disaster di Indonesia. Jadi kami mendatangkan pakar-pakar dari luar negeri untuk membantu membantu kualitas atau kurikulum pendidikan di Indonesia yang difokuskan ke bencana. Adapun paper yang dihasilkan ditargetkan masuk jurnal internasional atau publikasi ilmiah bereputasi. Serta Pajajaran International Nursing Conference 2024 ke-9 ini berlangsung hingga 30 Oktober mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Divia Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, mendukung rehabilitasi lingkungan laut, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas meluncurkan Artificial Reef atau terumbu karang buatan sebagai bagian dari kerjasama internasional dengan Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University Tiongkok. Proyek ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan ekologi laut. Berikut liputan selengkapnya. Pelabuhan Pautere, Makassar menjadi lokasi peluncuran terumbu karang buatan atau Artificial Reef. Ini merupakan proyek mendukung rehabilitasi lingkungan laut. Kerjasama internasional ini melibatkan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, FIKP Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas asal Tiongkok yaitu Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University. Tak hanya relevan dengan pencapaian SDGs, tapi juga menjadi contoh praktik terbaik dalam melindungi lingkungan dan membangun masa depan laut yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau kita lihat pada hari ini, kita sekarang akan mendeploy ya atau akan menanam terumbu karang Artificial Reef kerjasama antara Shanghai Ocean University, Guangdong Ocean University, dan Hasanuddin University. Nah, kita berharap proyek penelitian bersama ini itu nanti akan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau ini berhasil, maka ini adalah satu-satunya yang di Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja nanti dia akan memberikan keuntungan terutama untuk terumbu karang yang tadinya itu sudah rusak, itu bisa tumbuh kembali, di mana terumbu karang ini nanti akan menjadi tempatnya ikan berkumpul. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat terutama nelayan tidak usah pergi jauh-jauh ke tengah laut untuk mencari ikan. Jadi dia bisa mencari ikan di situ ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini juga erat hubungannya dengan lingkungan, ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa merestorasi kembali terumbu karang yang ada, terutama yang Artificial Reef ini, maka nanti terumbu karang itu banyak fungsinya, ya. Fungsinya itu nanti mengurangi abrasi, ya. Kemudian juga tentu saja membuat ekosistem laut itu akan bisa menjadi semakin sehat, ya, sustainable dan lain sebagainya. Dan saya kira ini sangat penting, ya, bukan hanya bagi Universitas Hasanuddin ya, tetapi juga bagi masyarakat, terutama masyarakat Kota Makassar. Terumbu karang buatan sebanyak 250 unit akan ditempatkan di 2 lokasi, yakni di Pulau Bonetambung dan di Pelabuhan Pautere. Diharapkan dengan adanya terumbu karang buatan ini dapat meningkatkan produktivitas laut, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan nelayan serta menjadi sumber daya wisata bahari di wilayah tersebut. Dr. Saifuddin Yusuf meneliti terumbu karang Unhas ada di balik proses pemasangan terumbu karang buatan ini. Pemasangan terumbu karang buatan di wilayah ini akan memberikan manfaat jangka panjang untuk memulihkan keragaman hayati laut, juga menyediakan tempat bertumbuh bagi biologi laut. Selain itu akan mendorong perekonomian laut melalui pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Pemirsa, krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 mengubah jalan hidup Hendy Hyo yang saat itu sedang kuliah di California. Diminta ayahnya merintis bisnis produk sekolah dan kantor, Hendy berjualan dari pintu ke pintu. Kini perusahaannya Bangkit USA Inc. telah menjangkau 50 negara bagian Amerika Serikat dan negara lain. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan USM News hanya di USM TV. Saya Yohana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But obviously, selling pencils and paper is not something that I kind of dream about. Coming to America, my true passion is actually in hospitality. Alih-alih bekerja di industri perhotelan dan penerbangan yang diimpikannya sejak kecil, Hendy Hyo akhirnya berkiprah di bisnis perlengkapan kantor dan sekolah. In fact,
the company was started by accident. As you know, 1997 kan Indonesia ada financial crisis. Of course, everything that I spend here with my sister, is eightfold more, 8 kali lipat ya. Jadi, so that's when, like I said, my dad kind of gave me a call and like, hey, you got 2 options, pack your bag and go home, or do something while you're in the US. Tak ada pilihan lain, Handi yang saat itu sedang kuliah, lantas merintis bisnis yang juga dijalankan keluarganya di Indonesia. So, I just follow my dad's company kan di Indonesia, nama usahanya dia kan Udah Bangkit. Jadi waktu di US kita mau start bisnis, ya udahlah aku juga nggak tahu. Ya udahlah oke, Bangkit USA Inc. Jadi kayaknya perusahaan Bangkit di Indonesia tapi ini yang cabang USA. Bermodalkan uang $50.000 yang dikirim ayahnya dan 2 kontainer produk dari Indonesia yang ternyata tak semua dapat dijual di Amerika, ia mulai menawarkan produknya. I tore up the yellow pages and find school and office supply store, gift store, and of course as I drive around. And I see any potential store, I just stop by. So now I start load up some of the inventory into my van. So I just go store to store and sell it on the spot. Handi kemudian belajar mengelola bisnis ini setelah mengikuti Expo di Los Angeles awal 1998. Ia mendirikan kantor dengan gudang seluas 200 meter persegi dan melayani pangsa pasar penjual grosir. So that's when I was like, you know what, we need to have an American name. Because every time I make a call and I tell people I'm calling from dari Bangkit USA, they are like, which bank? Gitu. Maka lahirlah nama Basic Products sebagai label produk yang ditawarkan. Setelah lebih dari 1/4 abad, Basic Products kini melayani klien di 50 negara bagian AS, Kanada, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Perusahaannya juga melakukan ekspor ke Timur Tengah, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Menempati gedung seluas 20.000 meter persegi di El Monte, California, Handi melihat peluang untuk terus berkembang dan menambah pangsa pasar. Apalagi bisnis perlengkapan kantor dan sekolah di AS adalah bisnis bernilai miliaran dolar. We kind of like the Costco of school and office product. I put a very high emphasis on the quality of our products. But so we always try our best to keep it as close as possible to the national brand, but not at the price that what the national name brand are charging to the client. Dian Lim yang sudah bekerja sejak 2003 juga merasakan hal ini. Ya, sampai saat ini memang perusahaan kita berkembang terus ya. Saya harapkan kita tetap bisa eksis, apalagi kan saat ini kayaknya ekonomi di mana-mana sedang menghadapi masalah. Tapi sampai saat ini kita tetap masih bisa bertahan dan malah lebih baik. Tantangan yang dihadapi Handi saat ini adalah bisnis online dan kompetisi di bidang tenaga kerja, terutama setelah pandemi. Sehingga menjaga lingkungan kerja agar menyenangkan bagi karyawan menjadi salah satu upaya yang diterapkannya. Ini dirasakan Jocelyn Hartanto, lulusan UC Berkeley yang baru 7 bulan bekerja di perusahaan ini. Berasa feels like home sih, berasa kayaknya I feel accepted, I feel like belong here gitu loh kayak. Jadi rasanya mungkin nggak terlalu homesick juga, bangga juga lah supaya ada Ko Handi bisa membangun perusahaan di Amerika gitu sebesar ini. Dari El Monte, California, tim VOA.